Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ibu harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita kembali belajar SBDP. Ada yang masih ingat materi kemarin? Iya, kemarin kita sudah membahas tentang menggambar bentuk 3 dimensi. Hari ini kita masih melanjutkan materi menggambar bentuk 3 dimensi. Nah, coba apa yang sudah kita bahas kemarin? Kemarin kita sudah membahas menggambar bentuk 3 dimensi yang terdiri atas 3 jenis atau jenis menggambar bentuk 3 dimensi. Apa saja itu? Ya, 1. Menggambar bentuk benda kubistis. Yang kedua, menggambar bentuk benda silindris. Yang ketiga, menggambar bentuk benda bebas. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang prinsip menggambar bentuk. Oke. Kita bahas prinsip menggambar bentuk. Semangat anak-anak. Semangat ya. Prinsip menggambar bentuk itu terdiri dari 5. Yaitu yang pertama model, yang kedua proporsi, yang ketiga komposisi, yang keempat perspektif, yang kelima gelap terang. Nah, jadi ketika kita akan menggambar bentuk 3 dimensi, maka kita harus memperhatikan 5 prinsip ini. Ibu akan menjelaskan satu-satu. Oke, simak ya anak-anak dengan cermat. Prinsip yang pertama, model. Apa itu model? Model adalah objek yang dijadikan acuan untuk menggambar. Jadi, saat kita ingin menggambar, kita harus mempunyai objek yang akan digambar. Misalkan, ibu ingin menggambar sebuah lemari, maka ibu harus melihat lemari. Ya. Model itu terbagi menjadi 2. Ada menggambar secara langsung, yaitu dengan menatap model yang ada di depan mata. Nah, menggambar secara langsung ini contohnya seperti apa? Misalkan tadi ibu mau menggambar lemari, maka ibu menggambar di depan lemari atau ibu melihat lemari secara langsung. Nah, yang kedua, menggambar secara tidak langsung, yaitu menggambar model dari foto. Nah, ini contohnya seperti apa? Ibu tadi ingin menggambar lemari, tetapi ibu tidak mempunyai lemari, sehingga ibu menggambar lemari dengan melihat gambar lemari yang ada di majalah atau di koran atau di buku atau di media lainnya. Oke. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Yang gambar A itu seorang anak sedang menggambar kendi air minum. Nah, dia melihat secara langsung benda tersebut, sehingga dikatakan dia menggambar menggunakan prinsip menggambar langsung. Yang B, seorang anak menggambar kupu-kupu. Dia menggambar dengan melihat kupu-kupu pada sebuah lukisan.
Nah, dia menggunakan prinsip menggambar secara tidak langsung. Modelnya itu tidak dalam bentuk benda nyata, dia melihatnya pada sebuah lukisan. Ya, paham anak-anak? Prinsip yang kedua yaitu proporsi. Apa itu proporsi? Proporsi artinya kesebandingan, keseimbangan, atau kesesuaian bentuk dan ukuran suatu benda antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Nah, ingat, prinsip yang kedua adalah proporsi. Menurut kalian, di antara gambar A dan B, manakah yang proporsional atau yang manakah yang menerapkan prinsip proporsi? Ayo anak-anak coba cermati. Iya, gambar A itu menunjukkan gambar yang proporsional atau gambar yang menerapkan prinsip proporsi. Kenapa? Karena adanya keseimbangan dan kesesuaian ukuran antara gelas dan sendok teh. Sedangkan yang B dikatakan tidak proporsional. Kenapa? Karena ukuran sendok dan gelasnya yang sangat berbeda jauh. Gelasnya ukurannya besar sedangkan sendoknya sangat kecil. Sehingga yang B dikatakan tidak proporsional atau menggambar tidak menggunakan prinsip proporsi. Nah, prinsip yang ketiga yaitu prinsip komposisi. Apa itu prinsip komposisi? Prinsip komposisi adalah tata susunan yang menyangkut keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan dalam suatu karya seni rupa. Nah, kita akan bahas satu-satu. Apa itu keseimbangan, kesatuan, irama, dan keselarasan? Keseimbangan adalah penggambaran objek benda yang memberikan adanya kesan keseimbangan antar bagian-bagiannya. Artinya, tidak terkesan berat di salah satu sisi dan ringan di sisi yang lain. Oke, selanjutnya kesatuan. Apa itu kesatuan? Kesatuan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan adanya kesatuan unsur-unsur yang terpadu. Artinya adanya keterpaduan dari bagian-bagian gambar, tidak terkesan terbelah atau terpisah. Selanjutnya yaitu irama. Apa itu irama? Irama adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan pergerakan dengan alur yang teratur. Artinya apa? Artinya gambar tersebut terkesan ritmis sehingga akan terasa enak dipandang oleh mata. Gambarnya itu tidak acak-acakan dan pengaturan objeknya jelas. Oke, selanjutnya yaitu keselarasan. Keselarasan adalah suatu penggambaran objek yang memberikan kesan kesesuaian antara bagian yang satu dengan bagian yang lain dalam suatu benda. Oke, anak-anak, kita lanjut ke prinsip gambarnya.
Oke, perhatikan gambarnya ya. Kita akan lihat gambarnya. Coba kita simak gambar berikut ini. Nah, gambar-gambar berikut itu adalah contoh-contoh yang menerapkan dan tidak menerapkan prinsip komposisi. Oke, prinsip komposisi yaitu tadi terdiri dari tata susunan yang menyangkut keseimbangan. Oke, lihat keseimbangan. Menurut kalian, gambar yang manakah yang menerapkan keseimbangan? Iya, tentunya gambar A. Oke, selanjutnya, gambar manakah yang menerapkan gambar kesatuan? Iya, tentunya kembali yang A. Kenapa? Itu sudah terlihat jelas. Gambar yang A itu objek atau benda-bendanya itu terlihat bersatu. Sedangkan yang B itu terpisah. Oke, Ibu lanjutkan. Yang selanjutnya yaitu irama. Yang manakah yang menerapkan prinsip irama? Iya, yaitu gambar A. Objeknya dalam keadaan teratur, tidak acak-acakan. Oke, selanjutnya keselarasan. Nah, keselarasan yang mana yang menerapkan keselarasan? Iya, yang A. Kenapa? Semua benda mempunyai ukuran yang komposisi. Sedangkan yang B itu terlihat salah satu bagian pada gambar benda tersebut ada yang tidak sesuai sehingga tidak selaras. Paham anak-anak? Sampai sini paham dulu ya. Anak-anak, ingat, selanjutnya kita membahas prinsip yang keempat. Prinsip yang keempat yaitu prinsip perspektif. Apa itu? Yaitu penggambaran objek berdasarkan kesan pandang mata. Maksudnya bagaimana ya? Iya, jadi saat kita menggambar benda yang letaknya lebih dekat dengan pandangan mata, kita menggambarnya dengan ukuran yang lebih besar bila dibandingkan dengan benda-benda yang letaknya jauh dari pandangan mata. Nah, anak-anak, prinsip perspektif. Coba kalian perhatikan contoh gambarnya. Nah, ini gambar contoh yang menerapkan prinsip perspektif, yaitu di gambar A. Kenapa gambar A? Coba kalian perhatikan letaknya. Yang terlihat paling depan itu adalah gambar meja. Yang A, gambar meja digambarkan lebih besar. Sedangkan yang B, gambar meja digambarkan lebih kecil. Padahal meja terletak di depan mata. Harusnya objek yang terletak di depan mata itu akan digambar lebih besar dibandingkan objek yang di belakangnya. Nah, anak-anak, prinsip yang terakhir atau prinsip yang kelima adalah prinsip gelap terang. Dalam menggambar bentuk 3 dimensi, kita harus memperhatikan prinsip gelap terang. Nah, dalam menggambar kita harus memperhatikan efek terang dan sisi gelapnya. Ya, coba kalian perhatikan gambar
berikut. Menurut kalian, bagaimana gambar guci ini? Apakah sudah benar? Iya, di sini digambarkan sisi gelap dan terangnya. Dalam penggambaran guci ini menerapkan prinsip gelap terang. Nah, jatuhnya cahaya itu digambarkan dengan adanya sisi terang. Sedangkan bagian yang tidak terkena cahaya itu digambarkan dengan sisi gelap. Coba kalian perhatikan. Sebelah luar itu diberi efek cahaya terang. Diberi efek warna terang karena dia bagian yang terkena cahaya. Sedangkan di bagian dalam itu bagian yang tertutup guci, bayangan guci, sehingga diberi efek warna gelap. Nah, kira-kira paham anak-anak prinsip gelap terang? Oke, Ibu harap semuanya paham ya. Nah, anak-anak, cukup dulu penjelasan dari Bu Guru. Ibu harap kalian dapat memahami tentang prinsip-prinsip menggambar bentuk dan bisa kalian terapkan dalam bentuk gambar. Oke anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita masih akan membahas tentang menggambar bentuk 3 dimensi. Tetapi dengan materi yang berbeda. Apalagi yang akan kita bahas? Kita akan membahas alat dan bahan untuk menggambar bentuk. Oke, sekian dan terima kasih penjelasan Ibu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.